Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiara Misilu, program studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bronkitis. Baik, langsung saja. Bronkitis adalah suatu penyakit yang ditandai adanya dilatasi atau ekstasis bronkus lokal yang bersifat patologis dan berjalan kronik. Perubahan bronkus tersebut disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam dinding bronkus berupa destruksi elemen elastis dan otot-otot polos bronkus. Bronkus yang terkena umumnya bronkus kecil atau medium size, sedangkan bronkus besar jarang terjadi. Hal ini dapat memblok aliran udara ke paru-paru dan dapat merusaknya. Bronkitis digambarkan sebagai inflamasi dari pembuluh bronkus. Inflamasi penyebab bengkak pada permukaannya, mempersempit pembuluh dan menimbulkan sekresi dari cairan inflamasi. Penyebab bronkitis. Bronkitis muncul karena terjadi peradangan pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran napas dan penuh akan lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respon dari imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Lama-kelamaan, lendir yang menumpuk pada bronkus akan menutup dan menyumbat saluran pernapasan. Hal ini akan memicu munculnya sesak napas dan batuk sebagai respon tubuh pengidap untuk membantu mengeluarkan lendir. Secara garis besar, ada dua jenis bronkitis, yaitu bronkitis akut. Bronkitis akut biasanya akan berlangsung antara 10 hingga 14 hari. Akan tetapi, pengidap bronkitis akut dapat mengalami batuk sampai sekitar 3 minggu. Jenis bronkitis ini juga bisa terjadi pada siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun. Bronkitis akut biasanya terjadi karena infeksi yang menyerang bronkus. Adapun penyebab infeksi tersebut adalah virus yang sama yang menjadi penyebab infeksi saluran napas bagian atas atau ISPA. Salah satunya adalah rhinovirus. Nah, bronkitis akut akan muncul apabila ISPA tidak membaik dan justru menyebar ke bagian bronkus. Yang kedua, bronkitis kronis. Sementara itu, bronkitis kronis umumnya terjadi sekitar 3 bulan atau beberapa kali dalam jangka waktu 2 tahun. Bronkitis kronis sendiri termasuk dalam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jenis bronkitis ini lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan usia sekitar 40 tahun atau lebih. Adapun penyebab munculnya bronkitis kronis, yaitu peradangan yang terjadi dalam waktu lama pada bronkus karena paparan asap rokok maupun senyawa kimia. Hal ini bisa memicu munculnya reaksi peradangan yang diketahui dari adanya lendir pada bagian dinding bronkus. Orang-orang dengan kebiasaan buruk merokok akan menunjukkan reaksi peradangan yang berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan bronkus mengalami penyempitan hingga akhirnya mengeras. Selanjutnya, faktor resiko bronkitis. Ada beberapa kondisi yang meningkatkan resiko seseorang mengalami bronkitis, seperti menjadi perokok aktif maupun pasif, berusia kurang dari 5 tahun atau 40 tahun ke atas, tidak melakukan vaksin pneumonia dan flu, terlalu sering terpapar zat yang berbahaya seperti amonia dan klorin, dan debu, imunitas tubuh yang lemah seperti pada pengidap kanker atau penyakit autoimun, mengidap kondisi medis lainnya seperti BRDR. Gejala yang paling umum terjadi pada penderita bronkitis adalah batuk. Batuk yang mengalami dapat berupa batuk kering atau berdahak. Pada batuk berdahak, dahak yang keluar bisa berwarna putih, kuning, atau hijau. Selain batuk, penderita bronkitis juga dapat merasakan gejala lain seperti tubuh demam dan menggigil, sesak napas, lemas, sakit tenggorokan dan pusing, terdengar bunyi saat bernapas, nyeri pada dada saat batuk. Selanjutnya, diagnosis bronkitis. Diagnosis bronkitis diawali dengan menanyakan keluhan yang dirasakan, ada atau tidaknya faktor resiko, dan bagaimana riwayat kesehatan pengidap secara keseluruhan. Setelah itu, dokter baru akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan pada bagian dada. Selain itu, dokter akan mendengarkan suara dari paru-paru dengan menggunakan stetoskop. Jika memang dibutuhkan,
dokter akan menyarankan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan seperti analisis gas darah yang dilakukan guna mengetahui kadar oksigen di dalam darah, pemeriksaan darah guna mendeteksi tanda munculnya infeksi, pemeriksaan fungsi paru-paru guna mendeteksi adanya risiko asma maupun emfisema. Dokter akan meminta pengidap menghirup lalu menghembuskan napas melalui spirometer. Rontgen dada untuk mengamati kondisi kesehatan paru-paru dan jantung. Tes dahak guna membantu mengidentifikasi jenis bakteri yang menjadi penyebab bronkitis. Pengobatan bronkitis dilakukan bergantung pada beberapa masalah tersebut dan kondisi medis pengidap. Jika bronkitis masih akut atau ringan, gejala biasanya akan membaik dengan sendirinya selama beberapa minggu. Akan tetapi, dokter juga bisa meresepkan obat untuk membantu meringankan gejalanya, seperti obat untuk membantu meredakan nyeri dan demam, misalnya ibuprofen dan paracetamol. Obat untuk membantu meredakan batuk, misalnya ekspektoran dan antitusif. Sementara itu, obat lain yang diresepkan oleh dokter pada bronkitis yang cukup berat seperti obat antibiotik untuk menangani bronkitis yang muncul karena infeksi bakteri. Obat kortikosteroid untuk membantu meringankan gejala bronkitis yang mengalami perburukan lebih cepat, terlebih pada bronkitis kronis. Bronkodilator yang membantu meringankan sesak napas dengan cara melebarkan pipa pada saluran napas. Pengidap juga bisa melakukan penanganan secara mandiri untuk membantu meringankan gejalanya seperti cukup istirahat, minum air putih lebih banyak, menghirup uap dari air hangat untuk membantu mengencerkan lendir pada saluran napas, tidak merokok, memakai masker ketika harus beraktivitas di luar rumah untuk mencegah paparan zat kimia. Selanjutnya, komplikasi bronkitis. Komplikasi yang sering terjadi pada pengidap bronkitis adalah pneumonia dengan gejala sebagai berikut: tubuh berkeringat, menggigil dan demam, nyeri pada dada saat batuk dan bernapas, sesak napas, batuk dengan dahak, tubuh kelelahan hingga hilang selera makan, mual, diare dan muntah, merasa linglung hingga mengalami penurunan kesadaran. Apabila bronkitis berkembang pada tahap tersebut, komplikasi yang mungkin terjadi karena pneumonia termasuk bakteremia atau infeksi pada aliran darah, abses paru, epiema atau paru-paru bernanah, efusi pleura atau pertumpuknya cairan di bagian dalam selaput paru, akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Pencegahan bronkitis. Beberapa cara yang dapat dilakukan guna mengurangi risiko terjadinya bronkitis, antara lain tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok, menghindari paparan polusi udara dan zat berbahaya dengan memakai masker, cukup istirahat, terlebih bila terserang pilek, demam dan batuk, minum obat sesuai dengan saran dan resep dokter, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain, melakukan vaksin, pneumonia dan flu. Kemudian kesimpulan dari penjelasan ini yaitu bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Jika telah terkena penyakit bronkitis, maka alangkah baiknya mengidap berkonsultasi dengan dokter atau pengidap bisa melakukan treatment secara mandiri seperti beristirahat dengan cukup dan minum banyak air putih, serta menggunakan masker jika berpergian, dan mengonsumsi obat yang meringankan gejala seperti obat untuk membantu meredakan nyeri dan demam, misalnya ibuprofen dan paracetamol, obat untuk membantu meredakan batuk, misalnya ekspektoran dan antitusif. Pencegahan bronkitis antara lain tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok, menghindari paparan polusi udara dan zat berbahaya dengan memakai masker, cukup istirahat, terlebih bila terserang pilek, demam, dan batuk, minum obat sesuai dengan saran dan resep dokter, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain,
lakukan vaksin pneumonia dan flu. Sekian hanya itu penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.